Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik dan rahmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah, kembali di pagi Jumat ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah sejarah Islam. Tak lupa pula di pagi yang penuh berkah ini kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu tegak di atas sunnah beliau, mempelajarinya, mengamalkannya serta menyampaikannya kepada kaum muslimin. Para ikhwan akhwat, pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah melanjutkan pembahasan berikutnya, masa pemerintahan Khalifah Al-Mustansir Billah. Setelah sebelumnya adalah kita bicara tentang pemerintahan kekhalifahan, yaitu Al-Zahir bi amrillah, Al-Zahir bi amrillah. Naam. Setelah wafatnya Al-Zahir bi amrillah, digantikan oleh anaknya yaitu Al-Mustansir Billah. Ini gelar kebesaran dari masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Mereka memiliki gelar-gelar kebesaran ya, yang mana di dalam makna dari gelar-gelar tersebut memiliki suatu nilai-nilai optimisme yang tinggi ya, optimisme yang tinggi. Seperti ini, Al-Mustansir Billah itu seorang yang memohon pertolongan kepada Allah. Kekuasaan beliau dimulai setelah wafatnya orang tua beliau Al-Zahir bi amrillah, yaitu tahun 623 Hijriah sampai beliau berkuasa 640 Hijriah. Jadi beliau berkuasa sekitar 17 tahun lebih ya. Nah, atau bertepatan dengan tahun Masehi yaitu 1226 Hijriah, 1226 sampai 1243 Hijriah. 1243 Hijriah ini bertepatan dengan tahun Masehi ya, atau Sana al-Syamsiyah, atau kalau yang penanggalan dari dalam Hijriah adalah berdasarkan Al-Qamariyah. Baik. Di sini kita akan mengambil bahasan kita ini apa yang diringkas oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab beliau Tarikh Al-Khulafa, di mana beliau menyebutkan namanya adalah kunyahnya adalah Abu Ja'far Mansur bin Zahir bi amrillah. Bin Zahir bi amrillah adalah nama orang tua beliau yang berkuasa sebelumnya. Abu Ja'far Mansur bin Zahir bi amrillah wulida fi Safar. Beliau lahir pada bulan Safar tahun 588 Hijriah. Jadi beliau lahir pada tahun 588 Hijriah dan ibunya adalah Jariyah Turkiyah. Ya. Qala Ibnu Najjar menjelaskan, "Wubuya ba'da mauti abihi fi Rajab." Beliau diangkat menjadi khalifah setelah wafat orang tua beliau, yaitu pada bulan Rajab tahun 623 Hijriah. Ya. Kemudian panasyaral adla fir ra'ayah, di mana di sini para penulis biografi beliau atau penulis sejarah termasuk Ibnu Katsir di dalam Bidayah wa Nihayah juga menjelaskan berbagai keutamaan dan bagaimana pembangunan yang begitu pesat yang beliau lakukan dan keadilan yang beliau tegakkan. Makanya di banyak sekali pujian dan pembangunan yang melakukan ya, pujian para ulama, pujian para penulis sejarah Islam tentang kekuasaan beliau. Demikian pula para ulama yang menjelaskan tentang kemuliaan beliau ini ya sebagai raja yang adil. Maka beliau panasyara adla fi ra'ayah, beliau menyebarkan keadilan di tengah masyarakatnya. Wabadul insafi fil qadaya, dan benar-benar berlaku adil ya. Insaf ini kooperatif lah ya, dan di dalam menegakkan berbagai hukum-hukum di tengah masyarakatnya. Wa qarraba ahlal ilmi wad din. Nah, jadi beliau juga yaitu akrab dengan para ulama, para tokoh agama. Beliau juga akrab dengan
para ulama dan tokoh agama. Jadi terhadap masyarakat, ini sudah berulang kali ya kita jelaskan terhadap masyarakat bahwa pemerintah itu yang diharapkan terbesar oleh masyarakatnya adalah berbuat adil. Ya, bukan hanya sekedar ekonomi, tetapi yang paling penting bagi masyarakat itu adalah ketenangan dari sisi keadilan, tegaknya keadilan dan mendapatkan ketenteraman, ya, aman. Itu sudah sangat mendukung untuk kemajuan sisi-sisi lainnya. Karena bila keadilan tidak ditegakkan, maka pelaku-pelaku kejahatan akan semakin semena-mena. Kemudian bila keamanan tidak ada, maka yang akan terjadi adalah kekacauan dan berbagai macam bentuk kegaduhan yang akan berefek kemunduran dalam berbagai sisi kehidupan lainnya, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang pendidikan dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu ada dua inti sebetulnya dari tugas penguasa itu, di samping ya melakukan pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya, tapi ada hal inti yang bagaimana kemajuan lainnya itu tegak di atas dua hal itu, yaitu keadilan dan keamanan. Oleh sebab itu kalau kita lihat betapa Islam, ya, kalau masalah keadilan, ya, ratusan ayat bicara masalah ini maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian juga dengan masalah keamanan, Islam sangat mendukung dan bahkan mengantisipasi berbagai hal-hal yang akan merusak ketenteraman dan ataupun keamanan masyarakat. Sehingga dalam mengkritik, di dalam memberikan pendapat terhadap para penguasa, Islam memiliki metode yang berbeda dengan metode-metode yang ada di negeri-negeri barat maupun oleh agama-agama lain, baik Yahudi maupun Nasrani. Bukan berarti Islam diam terhadap kemungkaran yang ada di tengah kekuasaan, tetapi mereka melakukan kemungkaran, mengingkari kemungkaran tersebut dengan pola yang sangat berbeda, dengan cara-cara yang sangat berbeda dengan cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat barat maupun agama-agama lain di luar Islam. Itu dengan cara sangat menjaga kehormatan penguasa ketika menyampaikan nasihat, ya, tanpa harus memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis maupun hal-hal yang akan merusak ketenteraman dan keamanan di tengah masyarakat. Baik, dan beliau juga dekat dengan para ulama. Ini dijelaskan qarrabal ahlul ilmi wad din. Beliau bergaul sangat dekat dengan para ulama dan para tokoh agama. Nah, ini juga kenapa? Karena ada kekuatan dua hal yang di tengah umat ini yang tidak boleh terpecah, umara dan ulama. Dan ini yang ditafsirkan oleh para ulama ketika menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nisa, ya, ya alladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul uli amri minkum. Wahai orang beriman, taati Allah dan Rasulnya dan para pemimpin di antara kalian. Dan ulil amri ini kebanyakan mufassirin dari ahli tafsir menafsirkan adalah hum al-ulama ul-umara. Mereka adalah para ulama dan para umara. Ulama adalah sultan dalam menjelaskan masalah hukum-hukum agama, menjelaskan hal-hal yang tentang agama Allah, hal yang harus ditegakkan ke masyarakat, baik hak-hak Allah maupun hak-hak hamba sama manusia, dan yang menegakkan secara memberikan hukuman bagi yang melanggar, ya bukan ulama. Yang menegakkan hukum pidana atau perdata dan segala macamnya itu di tangan penguasa. Jadi di sini harusnya saling bekerja sama, saling kompak dan saling mendorong antara dua belah pihak ini, yaitu umara dan ulama. Oleh sebab itu kalau kita lihat banyak sekali upaya-upaya, kalau kita lihat sejarah Islam yang selalu dirongrong oleh musuh Islam adalah bagaimana antara dua kekuatan ini terpecah belah. Boleh dilihat sejarah-sejarah Islam bagaimana upaya mereka biasanya adalah untuk memecah belah antara ulama dan umara ini. Karena bila ulama hilang kekuatan tengah masyarakat ataupun umara,
ya, maka ini akan menyebabkan masyarakat hilang panutan, hilang pegangan perkataan mereka, siapa yang harus mereka ikuti. Bila di antara dua kekuatan ini dalam negara ini menjadi saling bertentangan, yaitu umara dan ulama. Maka hati-hati, baik para ulama maupun para umara, mewaspadai adanya gerakan-gerakan yang sengaja membenturkan antara ulama dan umara ini. Ini perlu diwaspadai. Itu emma dengan memberikan informasi-informasi yang tidak akurat kepada penguasa bahwa ulama akan melakukan kudeta, ulama akan memprovokasi umat, ulama dan begini begitu. Hendaknya para penguasa tidak dengan mudah membenarkan informasi-informasi yang dapat memecah belah persatuan kekompakan antara umara dan ulama tersebut. Sebaliknya ulama juga demikian. Akan diberikan informasi-informasi, dibocorkan. Kadang-kadang musuh Islam membocorkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penguasa, yang pada asalnya mereka bekerja sama sebenarnya. Ya, pertama mereka punya rahasia-rahasia di antara penguasa. Nah, nanti ketika penguasa ini mulai tidak lagi bisa menguntungkan kerjasama mereka, maka informasi-informasi itu akan dibocorkan kepada para ulama, sehingga kadang-kadang ulama bersikap tidak tepat ketika menanggapi informasi-informasi tersebut. Nah, ini menyebabkan timbulnya kegaduhan. Jadi ini sedikit ya, kita kalau lihat bagaimana dalam sepanjang pelajaran yang telah kita bahas ya, ketika kaum muslimin sampai pada puncak kejayaan, kekuatan, ataupun ketika penguasa-penguasa itu berhasil dalam menegakkan pemerintahnya dengan baik, adil, sejahtera masyarakatnya, pasti kita akan dapati yaitu kemesraan hubungan antara ulama dan umara. Itu pasti di situ. Karena dua kekuatan inilah yang membimbing umat ke arah yang terbaik dalam berbagai urusan-urusan mereka. Urusan akhirat mereka, urusan agama mereka diurus oleh para ulama, urusan masalah politik, ekonomi, dan pembangunan diurus oleh pemerintah. Ya. Baik. Walaupun sebenarnya dua urusan itu kalau di dalam pemerintahan Islam ya tidak bisa dipisahkan, karena kita lihat di antara umara juga banyak yang orang-orang alim seperti para khulafa rasyidin, berlanjut dengan masa Umar bin Abdul Aziz dan para pemerintah-pemerintahan dari kalangan para khalifah-khalifah. Kita lihat di antara mereka juga banyak yang sebagai orang yang tokoh agama ya. Baik, di sini beliau sangat dekat dengan para ulama dan para tokoh agama. Wabanal masajida wurubut ya. Jadi di sini sebutkan wal madaris wal marstanat. Jadi disebutkan oleh penjelasan di sini di mana beliau membangun masjid-masjid. Membangun masjid-masjid. Nah, karena ini uang negara tentu yang rakyat ya tentu tidak memiliki kemampuan untuk membangun masjid dengan pada masa itu dengan biaya-biaya infak ya, tapi di zaman ini subhanallah begitu aktifnya kaum muslimin ya, karena begitu ekonomi yang sudah mereka memiliki ekonomi yang kuat umpamanya, sehingga banyak sekali masjid-masjid yang dibangun oleh inisiatif swadaya masyarakat. Tapi asalnya di dalam kekuasaan Islam itu adalah pelayanan yang harus dilakukan oleh penguasa. Baik. Urubut ini atau di sini disebutkan oleh para ahli bahasa, maksudnya adalah tambatan-tambatan kuda, disediakan tempat untuk tangkaran kuda ya. Karena memang salah satu kekuatan alusista istilah kitanya di masa-masa itu adalah kuda yang tangkas dalam berlari dan diajak untuk ikut dalam perperangan. Maka pasukan berkuda sangat kalau di hari ini tentu seperti Tengwaja lah ya, yang kekuatan kavaleri dan seterusnya. Jadi kalau saat itu adalah kuda yang tangkas dalam berlari ya. Nah, beliau membuat penangkaran-penangkaran itu sebagai agar kaum muslimin mudah ya untuk memelihara dan melatih ya kuda-kuda mereka. Dan ini tentu Islam. Kenapa Islam? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk musuh-musuhmu itu dari kekuatan-kekuatan yang kalian mampu mempersiapkannya. Dalam rumus ya bernegosiasi dia secara internasional sekarang ini itu adalah sangat ditentukan oleh kekuatan militer. Bila kekuatan militer sebuah negara itu adalah kuat,
maka dalam poin-poin perjanjian itu akan dapat menekan lawan dan tidak bisa ditekan. Minimal adalah setara istilahnya. Nah, banyak sekarang di dalam negosiasi secara internasional, ya, sebagian negara itu tidak memiliki kekuatan untuk memberikan pendapat, memberikan keputusan, ya, menolak sebuah keputusan karena negaranya lemah. Ya, harus ikuti saja arus yang ada. Maka di sini juga kewajiban bagi bangsa kita, ya, mempersiapkan kekuatan angkatan perang yang kuat, biar bukan tujuan kita untuk mengusik negara-negara tetangga, tetapi adalah untuk memiliki kewibawaan, ya, di hadapan para negara tetangga yang agar mereka tidak berani mencoba mengganggu kedaulatan negara kita. Itu intinya di situ. Jadi kalau kita lihat, ya, bagaimana sistem ketatanegaraan di dalam kekhalifahan, ya, secara umum kalau kita lihat mereka sudah punya sistem ketatanegaraan yang jelas, baik dalam angkatan perang maupun dalam ekonomi maupun dalam hal lainnya, ya. Baik, pendidikan dan seterusnya. Wal madaris, dan juga beliau membangun sekolah. Nah, gini, banyak orang berpandangan bahwa kekuatan kemajuan masyarakat, kemakmuran dapat dicapai bila ekonomi kuat. Ini suatu persepsi yang sedang dibangun oleh banyak para pakar-pakar ekonomi, ya, sehingga mereka sekarang ini yang mereka suarakan adalah bagaimana anak-anak yang keluar dari sekolah, dari kampus-kampus, ya, mampu berwira swasta, mampu meningkat ekonomi. Selalu ekonomi saja yang diperhatikan. Tapi mereka lupa bahwa pendidikanlah asal dari kebangkitan sebuah bangsa itu. Mental, moralnya yang perlu dibenahi, ya. Maka kita lihat dalam sejarah-sejarah yang telah kita bahas dalam beberapa majelis kita, ya, setiap pagi Jumat ini, selalu perhatian setiap kita baca dan kita lihat, dapati di dalam sejarah itu, saat negara itu maju, pasti pendidikannya yang pertama diperbaiki oleh, ya, berangkat dari sisi pendidikan. Nah ini, ya, dan masih kita melihat di sebagian wilayah kita masih mendapatkan anak-anak yang sekolahnya hampir ambruk, dan bagaimana fasilitas-fasilitas yang masih minim mereka dapatkan, terutama di daerah-daerah pedalaman, ya, yang mana fasilitas pendidikan masih jauh dari hal yang seharusnya. Nah ini, maka beliau pembangunan lakukan adalah, ya, membangun masjid, penangkaran kuda-kuda yang dilatih untuk berperang, pelatihannya, ya, kemudian juga membangun sekolah-sekolah dan juga rumah sakit. Jadi sudah biasa dalam setiap pemerintahan yang maju di masa kekhalifan ini, mereka membuat sebuah kompleks. Di dalam kompleks itu lengkap. Ada masjidnya, ada juga kalau bahasa kita sekarang arena olahraganya seperti tadi untuk tambat kuda, dan juga rumah sakit. Di Maras Tanat ini dijelaskan adalah maksudnya rumah sakit yang siap dengan berbagai dokternya di sana. Wa aqama manaraddin, dan dia menegakkan menara-menara agama. Maksudnya apa? Jadi berbagai syiar-syiar agama beliau kembangkan di tengah masyarakatnya. Beliau kembangkan, ya. Wa qama al-mutamarridah, dan di mana beliau qama'a itu bahasa kitanya, ya, membuat ciut orang-orang yang melakukan kekacauan-kekacauan, ya. Wa nasyara sunan, dan beliau menyebarkan sunnah, ya. Jadi selalu kita lihat perhatian-perhatian ketika sebuah wilayah kekuasaan itu maju, pasti yang ditopang oleh yang lebih dahulu dilakukan adalah perkembangan pemahaman agamanya, ya. Jadi menghidupkan sunnah, wa kaffal fitan, dan beliau menyumbat, ya, menutup, mengatasi berbagai bentuk macam fitnah-fitnah yang muncul. Nah, wa hamalan nasa al aqwa min sanan, yang beliau membawa rakyatnya, ya, dalam kebiasaan-kebiasaan yang sangat santun, akwam, ya, sangat baik, ya. Ya, berbagai macam bentuk nilai-nilai positif di tengah masyarakat itu dikembangkan, ya. Jadi beliau membawa masyarakatnya dalam hidup yang madani lah bahasa orangnya, ya, madaninya, dan hidup yang modern dan lebih maju. Jadi as-sanan ini maksudnya adalah budaya.
Wa qama bi amril jihad ahsanal qiyam. Ya, dan juga beliau ya menegakkan urusan jihad dengan secara baik. Ya, karena Islam adalah agama yang memiliki kekuatan untuk bertahan atau mempertahankan wilayahnya, dan bila ada penghalangan terhadap dakwah Islam, maka khalifah memiliki pasukan yang kuat untuk meruntuhkan kekuatan-kekuatan yang mencoba menghalangi dakwah. Wa jama' al-juyush li nasrati Islam, beliau juga membentuk angkatan-angkatan perang untuk membela Islam. Ya. Wa hafidha al-thughur, beliau juga melakukan masa pasukan-pasukan yang dibuat di perbatasan-perbatasan. Perbatasan Islam sangat terjaga di masa pemerintahan beliau. Nah, ini juga diantara tentu kewajiban sebenarnya di negara kita adalah diantara kewajiban presiden itu menjaga kedaulatan negara ini dari gangguan-gangguan negara lain. Maka perbatasan-perbatasan itu dari dulu sudah ada. Bahkan hadis menyebutkan bahwa orang yang berada di sugur di perbatasan itu adalah mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga perlu dibaca dalam fikih-fikih Islam, ada ketentuan berapa masa petugas ataupun penjaga perbatasan dia bertugas dan berapa lamanya di sana. Ini yang pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada anaknya Hafsah, atau berapa lamanya wanita itu mampu ditinggal oleh suaminya. Ya, ketika dalam sebuah ketika Umar bin Khattab keluar di malam hari mengecek kondisi masyarakatnya, dan terdengar ada wanita yang mengeluhkan suaminya sudah lama tidak pulang karena dikirim oleh Umar bin Khattab dalam sebuah pasukan. Maka setelah itu Umar bin Khattab mengambil kebijakan bahwa masa lama pasukan itu dikirim di perbatasan itu atau dalam melakukan ikut dalam pasukan itu hanyalah 4 bulan saja. Nah, ini juga ketika kita bercerita di sebagian para anggota-anggota TNI yang berjaga di perbatasan, mereka juga menginginkan hal yang sama, karena kadang-kadang mereka dalam masa yang cukup lama tidak berjumpa dengan keluarganya. Kadang-kadang keluarganya ditinggal, anak mereka tidak mendapatkan pengayoman pendidikan yang ataupun merasakan kasih sayang dari orang tuanya lebih baik yang sebenarnya, yang seharusnya gitu ya. Baik. Kemudian wafatat al-husun, dan juga dia banyak menaklukkan dari benteng-benteng musuh. Disebutkan oleh Al-Muwafaq Abdul Latif, diangkatnya Abu Ja'far ini, itu Al-Mustansibillah, setelah dibaiat fasara siratal jamilah. Nah, ini salah satu pendapat ulama penulis sejarah lain menuliskan bahwa dia melakukan sirah jamilah, yaitu perjalanan pemerintahan yang sangat indah. Wa ammar turuqal ma'rufa as-dathirah. Nah, jadi melakukan pembangunan jalan. Kalau tadi kita sebut di atas disebutkan bangun masjid, tempat penangkaran kuda, sekolah-sekolah, rumah sakit, Karena memang pelayanan yang ini mendasar di tengah masyarakat, Nah, ini sudah ada di dalam sejarah Islam. Bukan artinya contoh-contoh ini diambil dari orang-orang barat saja, tidak. Islam telah dahulu memperlihatkan bagaimana kemajuan-kemajuan yang dibangun oleh para pemerintahan, para khalifah di masa Abbasiyah ini contohnya. Dan beliau juga amar turukal ma'rufa ad-dathirah, di mana jalan-jalan yang rusak beliau perbaiki semua, dibangun jalan-jalan. Kemudian tadi kita sebut waqama syi'ar din wa manar al-Islam, beliau mendukung perkembangan syiar agama dan menara-menara Islam. Wastamatul qulub ala mahabbatihi wal alsina ala madhihi. Di mana masyarakatnya sangat mencintai dan masyarakatnya banyak yang memuji. Lisan-lisan memujinya, hati mencintainya, walam yujad ahadun minal muta'annitah fihi ma'aban. Tidak bisa ada tidak ada seorang pun dari orang-orang yang menentang kekuasaannya mendapatkan celah untuk menjatuhkannya. Aib. Wa kana jadduhu Nasir
yuqarribuhu. Yani dia kakeknya sebelum kan An-Nasir billah ya. An-Nasir bi amrillah, kemudian At-Tahir bi amrillah. Nah, kakeknya sudah mendidiknya sebelumnya. Ya, mendapat perhatian yang khusus dia ini dari kakeknya sebelumnya. Bahkan kakeknya menamakan dia qadhi li hadihi wa aqlihi, karena begitu dia seorang yang pintar ya, wa inkar ma yajiduhu minal munkar, dan juga bagaimana dia juga seorang yang tegas dalam mengingkari kemungkaran. Nah, jadi kakeknya melihat cucunya ini punya potensi, maka kakeknya memberikan perhatian pendidikan kepada cucunya ya, tentang bagaimana dalam melakukan sikap ya, mengingkari kemungkaran. Anaknya cerdas segala macam, ini juga dibimbing oleh kakeknya. Di masa dia ini ada suatu sekolah yang disebut Ibnu Katsir yang lam yubna fid dunya misluha, al-madrasah. Dia membangun sekolah yang belum ada kemajuan dan luasnya bangunannya seindah yang dibuat oleh Al-Mustansir billah ini di tepi sungai Efrat ya. Berkata Hafiz Zakiuddin Abdul Azim Al-Munziri menyebutkan di sini, kana Al-Mustansir raqiban fi fi'lil khair. Al-Mustansir ini adalah orang yang sangat gandrung melakukan amal-amal kebaikan. Mustahidan fi taktsiril birri, sangat bersungguh-sungguh dalam melakukan berbagai hal-hal kebaikan. Taksir al-birri yaitu maksudnya berbagai macam proyek-proyek ya, yang positif. Nah, walau fi dzalika atharun jamilah, dia punya bukti-bukti yang sangat banyak yang indah tentang hal ini ya. Yang punya bukti-bukti tentang hal ini. Hal-hal yang disebutkan di antara tadi sebutkan dalam berbuat hal-hal kebaikan, pembangunan ya, kemajuan. Walau fi dzalika atharun jamila, dia dalam hal ini memiliki peninggalan ataupun asar ataupun bukti yang begitu indah. Di antaranya wa ansya'a madrasah Al-Mustansiriyah, dinisbah kepada dia, itu nama Al-Mustansiriyah ini namanya. Dan di situ warattaba fiha rawatib al-hasanah li ahli ilmi. Nah, dia membangun madrasah ini disebutkan Ibnu Katsir ya. Juga dia madrasah ini terbuka untuk 4 mazhab. Kemudian setiap ulama di sana yang pakar mazhab Hambali, Syafi'i, Hanafi dan Maliki, itu dibuka sekolah itu untuk 4 mazhab tersebut. Nah, kemudian beliau menggaji dengan gaji yang layak lah, memberikan gaji yang kalau kita tentu lah diangkat menjadi pejabat pegawai negeri ASN gitu ya. Nah, beliau memberikan gaji yang rawatib hasanah. Hasanah itu berarti gaji yang lumayan tinggi untuk para ahli ilm, para guru-guru, para dosen-dosen yang mengajar di madrasah tersebut. Dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Wasil, menyebutkan banal mustansir ala dajlatin minal janib syarqi madrasatan mamudiyah ala wajhil ard ahsana minha. Subhanallah. Ya. Di mana Al-Mustansir membangun di tepi sungai Dajlah ya. Jadi di sebelah timur sebuah sekolah yang belum pernah dibangun di muka bumi ini lebih indah, lebih bagus dari sekolah ini. Wala aktsara wukufan, dan juga tidak ada sebelumnya wakaf-wakaf yang sebanyak itu. Jadi pembangunannya luar biasa, luas. Ya, kemudian wahya bi arba'ati mudarrisin ala madhabil arba'ah. Jadi di situ ada yang pakar 4 orang yang tentang madhab yang 4, madhab fikih yang 4, ma'ruf ya. Wa amila fiha bi Yamaristanin ya. Di sini disebutkan disebutkan bahwa dibangun juga di situ ada rumah sakitnya. Ini tadi sudah disebutkan rumah sakit. Kemudian warataba fiha matbakhan lil fuqaha, dan juga di situ ada restoran. Subhanallah. Jadi gambaran yang hari ini di kampus itu ya, kalau kita gambarkan kampusnya ada rumah sakitnya, ada restorannya. Di situ para ulama makan, para dosennya, para mahasiswanya gitu lah ya. Disediakan di situ restoran itu ya. Itu ada restoran untuk para fuqaha, para ahli ulama-ulama, ahli agama ya. Muzammalatan lil ma'il barid. Di situ ada juga muzalamatan, ini disebut adalah yaitu kalau kita sekarang ya semacam kulkas atau
Kalau di Mekah atau di Saudi kan kita ketemukan ya, ada termos-termos besar yang mendinginkan air. Jadi seperti tempat minum tapi airnya dingin gitulah. Ya. Wartabal buyutul fuqaha al-husur wa busut. Jadi disediakan asrama yang lengkap dengan permadaninya. Ya, kemudian wazid wal waraq, kemudian dilengkapi dengan segala fasilitas. Buku, penanya, kitab-kitabnya, ya. Subhanallah. Jadi orang belajar di situ tinggal datang saja. Semua fasilitas sudah disediakan oleh khalifah. Subhanallah. Ya, sekolah gratis, para ulamanya mendapatkan gaji yang layak, ya. Kemudian di sana ada asrama, di sana ada pelayanan juga. Ya, sampai buku-buku pena-pena pun disediakan, ya. Nah, walil faqih ba'da dzalika fi syahr dinar, ya. Walil faqih ba'da dzalik fi syahri dinarun wa rataba lahum hamaman. Ya, di sini disebutkan di mana setiap ahli agama di situ disebutkan setelah itu juga di samping mereka mendapat pelayanan tadi, makan, minum, tempat tinggal semua, mereka juga diberi living cost bahasa kitanya 1 dinar adanya, bukan 2 dinar. Ya, ada lagi tambahan di samping itu. Waratabalahum hamaman, dan juga ada toilet yang lengkap. Wa amrun lam yusbaq ila mislihi. Di mana pembangunan ini belum pernah ada seorang pun melakukan seperti ini. Saya fasilitasnya ya, dari segi arsiteknya, dari pelayanan dan segala macamnya lah gitu ya. Wastakhdama asakirun azima lam yastakhdim mithluha abuhu wala jadduhu. Dan juga dia punya asakir. Itu peleton angkatan perang atau pasukan yang besar. Ya, dia punya pasukan yang besar yang belum dimiliki sebelumnya oleh ayahnya maupun oleh kakeknya. Baik. Wa kana la himmatin aliyatin wa syaja'atin wa iqdamin azimin, dan dia punya himmah aliyah. Himmah aliyah itu adalah punya kemauan yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi. Nah, ini juga para pemuda kita harus dididik dengan hal ini. Pernah kita bahas yaitu ulul himmah di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, dan juga sejarah para salafus saleh, bagaimana dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memotivasi agar kita punya himmah aliyah. Himmah aliyah adalah punya semangat cita-cita yang tinggi. Tapi diiringi dengan bekerja, bukan sekedar khayalan cita-cita saja. Ya. Di antaranya seperti firman Allah SWT, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ini motivasi. Fa idza faragta fansab, jika engkau selesai maka lakukan kegiatan yang lainnya. Ya, artinya kita selalu dimotivasi untuk berbuat, berkarya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal yang baik, kita harus berlomba. Bukan antara yang kurang dengan yang tidak, ada yang lebih, yang kurangnya berlomba. Di sini dalam bermelakukan baik kita harus berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Ya, baik dalam beribadah, tentu juga dalam hal dunia, dalam pekerjaan lah umumnya, secara umum dalam segala urusan yang baik kita harus ya saling saling berlomba, ya gitu. Kemudian juga hadis-hadis Nabi SAW juga banyak yang motivasi agar umat beliau ini adalah umat yang mempunyai himmah aliyah. Contoh himmah aliyah di dalam meminta surga aja, Rasulullah SAW menyuruh umatnya minta yang paling baik. Walaupun surganya semua baik, surga nggak ada yang nggak baik, baik semua. Cuman kemuliaan surga berbeda-beda, keistimewaan surga berbeda. Semuanya baik, semua istimewa. Tapi dari segi keistimewaannya berbeda-beda. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan, Innallaha ada lil mujahidin fisabilihi mi'ata darajah minal jannah. Allah telah menyediakan untuk orang berjuang di jalannya itu 100 tingkat dari surga. 100 tingkat surga. Ya, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, ya, fa idza sa'altumul jannah, fa idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdausa fa innaha 'alal jannah wa awsatuha. Kata Rasulullah, jika kalian meminta surga kepada Allah, minta surga Firdaus. Kenapa? Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling bagus, yang paling baik, yang paling istimewa. Nah, mencari surga aja disuruh Rasulullah SAW untuk mendapatkan surga yang paling tinggi. Bukan berdoa, yang penting saya masuk surga saja begitu. Ini artinya motivasi kepada umat beliau. Ya, walaupun ini makna dari ayat ini, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kemudian jika sudah selesai suatu urusan, kerjakan urusan yang lain.
Ya, kemudian dalam hadis juga kita sebutkan tadi seperti Rasulullah SAW menyebutkan meminta surga, saya disuruh minta surga yang paling baik oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga Rasulullah SAW dalam hadisnya seperti hadis yang diwakilkan oleh Tabrani dalam Du'jamul Kabir dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani dalam Sahih Jami', yaitu innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyuskinah. Allah senang bila kalian melakukan sebuah urusan itu benar-benar ahli, berkualitas yang terbaik. Dan juga Sunan Kubra yang diwakilkan Imam Baihaqi, innallaha yakrah sasfal umur, ya, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrah sasfaha. Allah cinta kepada urusan yang berkualitas tinggi dan tidak senang kepada urusan yang asal-asalan. Ya, dan ini jadi disahihkan oleh saya Al-Bidin Sahih Tarikh wa Tarikh, ya. Nah, ini betapa banyak sekali dalil yang memotivasi agar umat Islam ini adalah umat yang memiliki ulul himmah, mempunyai cita-cita yang tinggi, tentu diiringi dengan kerja keras. Nah, bukan sekedar cita-cita tanpa kerja keras. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ihris ala yanfa'uka, ya, wasta'in billah, ya, ihris ala yanfa'uka wala ta'jaz wasta'in billah. Ihris ala yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Berusahalah selalu, bekerja keraslah selalu untuk meraih hal yang bermanfaat bagi hidupmu, bagi dirimu, dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu banyak ya dalil-dalil yang membahas masalah ini. Kalau dalam sejarah kehidupan salafus saleh enggak sedikit para ulama, kenapa ulama melalang buana menuntut ilmu ke sana sini dan perjalanan yang suka jauh dengan fasilitas yang cukup minim, ya, berjalan kaki di padang pasir, kehausan, kekeringan, kedinginan dan seterusnya mereka alami. Ulul himmah penuntut ilmu, ulul himmah dalam beramal, ulul himmah dalam berdakwah. Subhanallah. Nah, jadi seorang pemimpin harus punya visi yang tinggi lah istilahnya. Ya. Jadi harus punya konsep ya yang terbaik. Dan juga pernah kita sebutkan bahwa ulul himmah Umar bin Aziz, dia menceritakan tentang dirinya. Innali nafsun tawaqah. Saya punya jiwa yang selalu merindukan hal yang terbaik. Tawaqah artinya. Maka dia katakan, aku pernah bercerita untuk menjadi amir. Ya, panel tuh. Aku jadi amir Madinah, kan jadi amir Madinah Umar bin Aziz. Kemudian aku juga pernah cita-cita untuk menjadi an atazawja bintal khalifah. Saya juga waktu itu ingin menikahi, ya, menjadi istri, mendapatkan istri anak khalifah. Dapat istri anak khalifah. Kemudian dia sebutkan, aku juga bercerita ingin menjadi khalifah. Dia jadi khalifah. Ya, kemudian di akhir dia bercerita, sekarang tidak ada yang aku inginkan, yang aku rindukan. Ya, suatu kerinduan yang sangat diinginkan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi anak-anak kita, generasi kita, murid-murid kita, ya, perlu dimotivasi untuk memiliki ulul himmah. Wasyaja'atin, dan juga memiliki keberanian, ya, mustansibillah, wa iqdamin azim, itu semangat yang luar biasa, ya. Qasadat tatar qasadat tataru bilada falaqiyahum askaruhu, ya, fahazamu tatar hazimatan azimah. Jadi pernah bangsa Tatar, Mongol, ya, ini belum sempat kita bahas, ya, Mongol, insyaallah akan kita bahas dalam sebuah pembahasan insyaallah bagaimana bangsa Mongol itu bisa masuk ke daerah-daerah Islam dan menguasai, akhirnya meruntuhkan kekuasaan Bani Abbasiyah, ya. Apa sebab penyebabnya? Penyebab yang terbesar kalau dilihat ada persekongkolan antara kelompok Ismailiyah, di antaranya awal-awalnya begitu, dari kaum Syiah, ada dari kaum sekte Syiah, ya, salah satu varian bahasa sekarang dari Syiah, kemudian juga kaum Rafidhah. Nanti akan kita bahas. Baik. Ya, pada satu kali berhadapan pasukan dengan pasukan Tatar, ya, sehingga mereka dapat menghancurkan pasukan tersebut yang hazimatan azimah. Ya, hazimah itu kekalahan yang cukup besar. Wa kana lahu akhun yuqalu lahu al-Khafaji. Ya, dia punya saudara khalifah ini namanya al-Khafaji. Ya, fihi syahamatun zaidah. Wa kana yaqul la in wallitu. Nah, dia punya saudara namanya Khafaji ini punya malah lebih syahama, itu punya pemberani yang lebih lagi, dan dia malah pernah berkata, seandainya aku nanti berkuasa, la'buran nabil asakir nahra Jihun, aku akan bawa pasukanku menyeberangi sungai Jihun.
Ya. Wa akhdul bilad min aidi Tatar. Saya akan kembalikan semua wilayah Islam yang diambil oleh orang bangsa Tatar ini. Wa astasiluhum, dan aku akan basmi mereka itu. Falamma mata Mustansir lam yarad duwaidar wala syarabi taqlidal khafaji. Nah, tumun ketika Mustansir meninggal, dibikinlah siasat oleh musuh-musuh Islam, akhirnya tidak disetujui untuk menjadi menggantikan Mustansir itu saudaranya Khafaji ini. Wa qama ibnahu Ahmad. Akhirnya tidak saudaranya menggantikannya, akhirnya anaknya itu Ahmad. Lilaini wada' fi ra'yihi. Karena anaknya ini adalah apa? Anaknya ini ketahui agak lemah dan juga kurang cerdas. Ini perlu kita ambil nih, suatu pelajaran besar sebenarnya. Jadi bangsa-bangsa lain itu pun di dalam mempengaruhi untuk menyerang, melemahkan bangsa, sebuah bangsa, tidak sekedar dengan pasukan saja, bukan dalam segi ekonomi saja, tapi kadang-kadang pemimpin yang diusung, pemimpin yang mereka gembor-gemborkan melalui media mereka, agar terpilih orang ini di bangsanya, diangkat oleh mereka di media-media mereka, dan media mereka itu diakui umpamanya bahwa suatu media yang disebut kooperatif, yang apa nama istilahnya ya, bermacam-macam sifat yang mereka buatkan, sehingga yang terangkat di negeri itu adalah orang-orang yang tidak berkapasitas, yang tidak berenergik, yang tidak mempunyai keahlian, yang tidak punya pengalaman. Nah, ini pengalaman ini bisa mungkin ya perlu dilihat bagaimana perkembangan sebagian negara-negara. Terjadi seperti ini. Ya, dalam semua negara yang seakan-akan tidak ada orang yang lebih cerdas ya, terpilih oleh seseorang yang pemainnya tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin ya. Memang ada kelemahan dari konsep yang dia miliki, atau kelemahan dalam segi fisik dan segala macamnya. Ini cara-cara memang. Cara untuk makanya cara untuk melemahkan negara lain itu dengan cara begitu. Biar mereka memiliki pemimpin-pemimpin yang tidak berkualitas. Nah, oleh sebab itu tidak dipungkiri dalam setiap adanya pemilihan-pemilihan kepala negara, kadang-kadang politik luar negeri masuk. Ya, media-media mereka masuk. Media mereka dengan mengekspos hal-hal yang tidak baik dan segala macam diviralkan hal-hal itu demi supaya yang terangkat adalah orang-orang yang mereka inginkan. Karena dengan itu mereka bisa bermitra nanti. Dengan itu mereka tahu kemampuannya yang di dalam berunding, di dalam bernegosiasi, dalam berpolitik secara internasional maupun dalam manajemen kepemimpinan, mereka menginginkan hal itu. Makanya banyak sebetulnya tidak dipungkiri ya, campur tangan dari kekuatan luar negeri negara-negara lain untuk kepemimpinan seorang pemimpin di negara lain, itu tidak dipungkiri. Ya, nggak tahu juga di bangsa kita juga dulu pernah kita dengar juga hal seperti itu ya, adanya campur tangan negara lain untuk siapa yang mereka dukung menjadi presiden dan tidak mereka dukung segala macam. Sehingga kadang-kadang itu membuat suasana gaduh dalam sebuah negara dalam mencalonkan presidennya, milih presidennya. Nah, ini suatu siasat yang perlu diwaspadai, di mana terangkatnya pemimpin-pemimpin yang tidak berpengalaman, pemimpin yang tidak punya kecerdasan. Ya, kalau untuk jadi presiden kan harus di atas rata-rata kecerdasannya. Ya, kemampuan manajerial ya dalam mengurus negara ini harus lebih gitu. Jangan ada menteri kadang-kadang lebih pintar dari presiden, ini akan menyebabkan adanya persaingan dan juga suasana di dalam koordinasinya tidak akan baik gitu. Maka penting ya, perlu diwaspadai salah satu cara musuh-musuh ataupun negara lain untuk melemahkan negara lain adalah dengan berupaya untuk terangkat di negara lain itu yang dia ya adalah orang-orang yang dekat dengan mereka, yang bisa mereka atur, yang bisa jadikan sebagai boneka dan seterusnya. Nah, ini perlu diwaspadai oleh para pengambil kebijakan di bangsa kita ini, atau oleh masyarakat. Jangan tertipu oleh media-media ya, apalagi dalam menginformasikan hal-hal saat terjadinya pemilihan kepala negara di sebuah negara. Ini perlu diwaspadai informasi-informasi begini, karena mereka memang salah satu seperti dalam pelajaran di sini adalah karena dia tahu bahwa saudaranya Khafaji ini adalah saudaranya yang
mampu ya memimpin pasukan dan orangnya manajerialnya ini syahamah zaidah disebutkan oleh para ahli sirah, yaitu dia lebih menyayangi saudaranya juga al-mustansir billah dari segi kecerdasannya, keberaniannya ya. Nah, musuh-musuh menyusup dengan memberikan masukan-masukan kepada orang-orang yang akan memilih khalifah, dan akhirnya yang diangkat setelah mangkatnya al-mustansir billah adalah anaknya, yang anaknya ini secara pengalaman lemah ya, kemudian juga secara pemikiran, ketakwaan lainnya ya jauh lilayini karena dia orang lemah ya, wada' fi ra'yihi disebutkan di sini ya, dan lemahnya kecerdasannya dia, pikirannya dia waliyakuna lahuma al-amr. Nah, jadi Duwaidar ini wal syarabi ini maksudnya kiasan ya untuk musuh-musuh Islam saat itu. Liyaqdallahu amran kana maf'ula min halakil muslimin fi muddatihi. Nah, ini yang di masa inilah ketika terangkatnya pemimpin yang lemah inilah yang terakhir anak daripada Al-Mustansir billah, di masa kekuasaan anaknya Ahmad ini, nanti akan kita bahas Al-Mu'tasim ini, di masa dialah jatuhnya kekuasaan Islam di tangan Mongol. Nah, ini salah satu faedah nanti di salah sejarah sebab jatuhnya kekuasaan ya Khalifah Bani Abbasiyah dan robohnya dan berakhirnya pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu terangkatnya anak daripada Al-Mustansir ini nama Ahmad, dan dia ini tidak mampu untuk menjadi seorang khalifah lah dari segi pengalaman, kemampuan dan manjerialnya, kepribadiannya gitu ya. Nah, di masa inilah, di masa pemerintahan dia, orang Tatar dapat menguasai wilayah Islam. Taib. Jadi satu pelajaran penting tadi apa? Waspada ya di antara senjata lawan-lawan politik secara internasional, negara-negara ya yang bersaing dengan negara kita ataupun musuh-musuh Islam, mereka akan munculkan tokoh-tokoh yang sesat untuk jadi panutan umat. Nah, ini juga cara mereka. Dianggaplah dia orang moderat, diberilah penghargaan internasional oleh mereka, biar dia yang muncul di tengah masyarakat itu. Ya, karena ini akan dimanfaatkan sebagai mereka untuk yang bisa mereka jadikan sebagai proyek untuk proyek yang bisa membantulah rencana-rencana mereka ya, yang baik secara politik, secara ekonomi ya. Maka mereka lihat mana pribadi-pribadi yang bisa mereka ajak kerjasama. Kemudian setelah selesai pembangunan Madrasah Al-Mustansiriyah ini dan berbagai wakaf-wakaf yang memang wakaf ini kekuatan yang sejak dulu di dalam perkembangan pendidikan di dalam Islam ya, sehingga taat peresmiannya berkata Imam Zahabi, waqad balagha irtifa' wuquf al-Mustansiriyah fil 'am an-nif wa 70,000 mithqal. Di sana disebutkan oleh Zahabi, yaitu dalam satu tahun itu pengeluaran yaitu wakaf dari Mustansiriyah ini untuk keperluan ya, anggaran dari sekolah tadi yang dibuat tadi yang lengkap ya, fasilitas yang lengkap, ada restoran, ada asrama, ada masjidnya, ada kampusnya, ada rumah sakitnya, serus berbagai fasilitas itu pengeluarannya setahun kata Imam Zahabi adalah sekitar 70 sekian ya, 70.000 sekian ya, maksudnya mungkin 75 ya, nifan ini lebih dari 70.000 dinar, itulah miskal itu dinar untuk dinar ya. Dan mulai pembangunannya pada tahun 625 Hijriah ya, dan selesai pada tahun yaitu 631 Hijriah. Jadi berapa tahun itu? Sekitar 6 tahun ya. Wa nuqila al-kutub wa hiya 160 himlan. Nah, setelah selesai pembangunan, dipindahkanlah buku-buku perpustakaan ke sana. Jadi dibangun perpustakaan, fasilitas yang lengkap lah sebagai kampus masa ini ya. Masa kita sekarang ini yang dikenal lengkap dan fasilitasnya. Dipindahkan setelah selesai dibangun, kata Imam Zahabi, dibawa ke sana buku-buku. Yaitu 65 himlalan minal kutub nafisa. Himlan itu adalah onta yang diberi beban yang begitu banyak itu ya, ada 6 itu mi'ah situn, yaitu sekitar 160 kafilah ya, 160 kafilah
unta membawa buku itu untuk dipindahkan ke sana. Jadi buku yang sangat berharga, kata Imam Zahabi. Kemudian wa'iddatul fuqaha mi'atan wa samanin wa arba'una faqihan. Jumlah para ulama yang besar yang ada di situ sekitar 248 orang, 248 orang, ya. Minal madzhab al-arba'ah. Itu semua ahli mazhab ada di situ. Jumlahnya berapa? Sekitar 248 orang. Jadi bukan main-main, ya, proyek besar sekali. Wa arba'atun mudarrisin wa syekhun hadis. Ada sekitar 4 mudarrisun. Ini mudarris itu maksudnya guru, ya. Tapi guru besar yang maksud di sini, dan ahli hadis. Syekh Nahu, ya, Syekh Tibbin, ahli kesehatan. Syekh Faraid, ahli ilmu faraid, ya. Jadi ada pakar, ya, nih kalau istilah mudarris artinya ada 4 orang pakar. Ada pakar hadis, ada pakar dalam bahasa nahu, ada pakar dalam ilmu kesehatan, dan pakar dalam ilmu faraid. Warataba fiha al-khubuz wat tabikh wal halawa wal faqih. Dilengkapi di sini ada pelayanan berbagai, ya, makanan, roti, buah-buahan, ya, artinya cemilan. Dilengkapi. Wa ja'ala fiha salasuna yatiman. Jadi di situ ditampung 30 orang anak yatim. Wa waqafa alaihim ma la yu'abbar anhu, dan di situ diwakafkan untuk pengolahan madrasah ini yang tidak bisa diketahui berapa jumlahnya, saking banyak, kata Imam Az-Zahabi. Summa Imam Zahabi menyebutkan al-qura war-ruba al-mawqufa 'alaiha. Ya, dan kemudian Imam Zahabi menyebutkan berbagai apa-apa yang diwakafkan untuk pengelolaan dari Madrasah Al-Mustansiriyah ini. Itu dibuka, diresmikan pada hari Kamis, pada tanggal 5 Rajab ini. Pada tanggal 5 Rajab, dan itu dihadiri oleh para qadhi wal mudarrisun, para guru-guru dosen, wal ayan, dan tokoh-tokoh penting, wasair daulah, tokoh-tokoh negara, berbagai pegawai-pegawai pejabat negara. Wa kana yauman masyhudan. Saat diresmikan itu adalah suatu hari yang sangat bersejarah, ya, hari sangat bersejarah. Kemudian wa min al-haris fi ayyi mustansir, di antara kejadian penting di masa kekuasaan Al-Mustansir ini sebutkan pada tahun 628 Hijriah. Di situ Al-Malik Ashraf Sahibu Damaskus, yaitu gubernur Damaskus, memerintahkan untuk membangun Darul Hadis. Darul Hadis itu maksudnya kita adalah semacam pondok pesantren, ya, Asyraqiyah, ada juga dibangun di sana, sekolah yang besar juga, ya. Wa faragat fi salasin, dan pembangunannya makan sekitar 2 tahun lebih, ya, itu pada tahun 630 Hijriah. Kemudian di antara pembangunan yang dilakukan juga dari sisi ekonomi di sini adalah Mustansir billah membuat mata uang sendiri. Membuat mata uang sendiri dari dirham, dan menghapus pola mata uang sebelumnya yang di situ disebutkan oleh para penulis sejarah ada nilai ribanya. Nah, pada tahun 632 Hijriah, Al-Mustansir menyuruh untuk mencetak uang dari perak, dirham. Liyata'amalan nasu biha badalan min quradil dhahab. Ya, agar manusia menggunakan itu dari quradatis dhahab. Ini adalah mata uang yang bercampur dengan emas tapi tidak bersih. Fajalasa wazir wa ahdara wala, dan saat meresmikannya dipanggil para menteri dan para gubernur-gubernur, ya, wilayah-wilayah, bupati, dan para pedagang-pedagang, wasayyarif, dan ahli-ahli money changer, kalau saya ada orang ulama-ulama yang pakar dalam masalah keuangan. Kemudian dihadiri Fushir al-Aqta, ya, di Anto, di sini di sebuah perayaan yang besar, dan dibawalah contoh daripada uang yang telah dicetak. Lalu Perdana Menteri menyebutkan, qad rassamal maulana amirul mu'minin li mu'amalatikum hadhihi darahim. Dibawa, buktikan, dicontohnya di depan gitu pejabat seluruhnya, dijelaskan oleh Perdana Menterinya, bahwa khalifah telah mencetak mata uang sendiri, ya, sebagai ganti dari quratuz zahab yang biasa digunakan. Rifqan bikum wa inqadan lakum minal za'am bi haram. Ini adalah sebagai untuk membantu kalian, ya. Rifqan itu kasihan kepada kalian, kata Menteri ini, untuk menyelamatkan kalian dari bermuamalah dengan cara ribawi, yaitu ribawi. Fa'alanul bidu'a, ketika itu semuanya berterima kasih, mendoakan khalifah. Semua udirat bil Iraq, kemudian tersebarlah penggunaan mata uang itu di Irak.
dan dihargai setiap 10 dirham itu 1 dinar, ya. Dan ini mendapat pujian daripada para ulama, sehingga para syu'ara juga menyebutkan pujian-pujian mereka dalam syair mereka. Pada tahun 635 Hijriah diangkat menjadi qadha wali qadha Damaskus Syamsuddin Ahmad. Jadi dia diangkat menjadi qadi di Damaskus itu namanya Ahmad Al-Juni. Ini adalah qadi yang pertama yang ratabal marakis syuhud bil balad, dibuka di setiap cabang. Kalau kita di kabupaten-kabupaten lah, wilayah, adanya markas kantor-kantor untuk saksi datang memberikan keterangan. Dan sebelumnya mereka harus datang ke buyutil udul, ini datang kepada pusat kalau di kita mungkin, kalau sekarang sudah ada pengadilan negeri di daerah-daerah, nah dia tidak harus ke pusat waktu itu, ya. Dan kemudian juga disebutkan di dalam kejadian-kejadian di sini, diantaranya wafatnya seorang sultan, yaitu Ashraf Sahibu Damask, yaitu gubernur Damaskus, ya, dan juga gubernur Mesir Al-Kamil Sahibu Mesir setelah 2 bulan. Kemudian berkuasa di Mesir anaknya, kemudian dan digelar dengan Al-Adil, ya. Kemudian setelah itu dia dipecat dan digantikan oleh saudaranya, gubernur sebelumnya itu Saleh Ayub Najmuddin. Pada tahun 637 Hijriah, Wali Al-Khattab atau Dimashq Syekh Izzuddin Abdul Salam. Nah, seorang ulama Syafi'iyah ini, beliau lah yang menkhutbah di Masjid Damaskus, ya. Ya. Dan yaitu khutbah ariyatan minal bid'ah. Jauh dari berbagai bentuk bid'ah. Ya, banyak khutbah-khutbah yang dicampuri oleh bid'ah, ya. Wa zala alam al-mudhahhabah. Jadi di sana ada beda-beda mazhab, maka beliau menghilangkan hal itu. Wa qama jadi audaha sudan bi abyad, diganti dengan warna putih saja. Kemudian wal adzan qaddamu siwa muadzin wahid, dan tidak boleh azan di hadapannya, azan diganti, karena sebelumnya azan itu menurut mazhab masing-masing, ya, sehingga banyak sekali hal-hal yang menyulitkan ketika itu, sehingga di masa Imam Izzuddin Abdul Salam ini beliau memperbaiki semua, dan beliau ganti berbagai hal-hal yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian pada tahun 637 Hijriah juga disebutkan di sini, Qadim Rasul Amir Al-Tamal Al-Yaman, datang utusan dari gubernur Yaman, ya, Nuruddin bin Umar bin Ali Rasul Turkmani ilal Khalif, menemui khalifah, ya, dari Yaman. Yaitu taqlidan bi sultanatil Yaman ba'da mautil Malik Al-Mas'ud Ibn, dia meminta untuk diangkat menjadi gubernur Yaman setelah nanti meninggalnya yang sedang menjabat itu Mas'ud Ibn Malik Al-Kamil, ya. Sehingga setelah itu kekuasaan di Yaman dikuasai oleh anak keturunannya sampai tahun 800 Hijriah. Baik. Pada tahun 639 Hijriah, ya, Bana Saleh Sahibu Mesir madrasah juga. Jadi di sini khalifah dapat menginspirasi gubernur-gubernur lain untuk membangun sekolah-sekolah. Tadi kita sebut setelah beliau berhasil membangun, ya, begitu lengkapnya fasilitas yang beliau bangun di Madrasah Mustansiriyah. Kemudian juga gubernur Damaskus juga membangun madrasah di sana, ya. Kemudian datang pula gubernur Mesir juga membuat sekolah. Nah, ini disebutkan membangun sekolah, ya, allati baina qasraini wa qal'a allati bi rawdah, dibangun di antara 2 istana dan juga benteng. Summa akhragilmanuhu al-qal'a madhkura sana 51 wa 600. Kemudian benteng tersebut dirusak oleh budak-budaknya pada tahun 651 Hijriah. Baik. Wafatnya Mustansir, ini beliau wafat, ya, pada hari Jumat tanggal 10 Jumadal Akhirah, ya, Jumadal Akhir. Ya, ini tanggal wafat beliau. Kemudian di saat itu ada para rasahum, jadi disebut rasahu asy-syu'ara, para penyair-penyair membuat sajak-sajak tentang kematian beliau. Di antara keutamaan Al-Mustansir adalah annal wajih Al-Qirwani madahahu bi qasidah yaqul fiha. Di sini juga ada seorang ulama di Qirwani memuji juga dalam sebuah kasidahnya. Baik.
Itulah kisah beliau, ya, disebutkan di sini bahwa beliau wafat tanggal yaitu 10 Jumadil Akhir, hari Jumat, ya, sama dengan orang tua beliau juga wafatnya pada hari Jumat, ya. Sebelumnya orang tua juga beliau wafat hari Jumat. Kalau ini tanggal 10 Jumadil Akhir tahun 600, ya, 40 Hijriah. 640 Hijriah. Itu kenapa kita bahas dari sekilas sejarah dan perkembangan Islam di masa kekuasaan Al-Mustansibirullah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena waktu membatasi, kita kembali kepada akhir madu kita dari studio Culensi. Persilakan jika ada pertanyaan masuk. Nah, baik, syukuran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan bisa mengambil faedahnya untuk para pemerhati roja sekalian. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp. Baik, kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apakah benar solusi satu-satunya dari berbagai permasalahan yang berada di bumi ini yaitu hanya dengan kekhalifahan seperti yang kita sering didengung-dengungkan oleh salah satu organisasi di negeri ini? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Apa yang dimaksud kekhalifahan tersebut? Para ulama kita telah hidup dalam masa-masa yang juga kaum muslimin hidup di bawah berapa penguasa. Seperti kita sebut, awalnya berdirinya Khilafah Abbasiyah, itu masih berlangsung sampai akhir masa Khalifah Abbasiyah. Ada banyak kekuasaan, di antaranya adalah yang masyhur adalah sisa penerus dari kekuasaan Bani Umayyah ada di Andalus. Ya, tetap berlaku. Ya, baik. Yang kemudian yang maksud kekhalifahan di sini artinya khalifahan di makna yang umum. Karena kalau khalifah dalam bentuk yang sesuai dengan khalifah nubuwah itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Safi nama oleh Rasulullah SAW bahwa khilafatun nubuwah salasun hanya sekitar 30 tahun saja. Sumal muluk, kemudian akan berbentuk kerajaan-kerajaan. Maka secara umum setiap penguasa yang memerintah bisa disebut khalifah. Ya, satakunu khulafa kata Rasulullah fataksur. Akan banyak nanti pemerintah-pemerintah khalifah-khalifah. Nah, ini menunjukkan bahwa kalimat khalifah itu memiliki dua pengertian. Bisa maksudnya khalifah yang artinya adalah satu pusat kepemimpinan Islam, dan juga bisa digunakan untuk menyebut para penguasa-penguasa tinggi di setiap bangsa dan negara. Ya, karena Rasulullah SAW menyebutkan satakunu khulafa fataktur, dan juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain tadi, hadis yang Hasapina tadi menyebutkan khilafatun nubuwwah salasuna sana summal muluk, atau dalam ayat summatullah mulkau liman yasha. Jadi kalau oleh sebab itu para ulama menyebutkan awal mulk di Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Awal muluk wa huwa afdal muluk wa adal muluk, sebuah para ulama adalah raja yang paling mulia, raja yang paling adil itu di masa Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, ini yang disebut para ulama. Baik. Kemudian para ulama menjelaskan juga, dan juga dalam sejarah dakwah kita lihat, ya, walaupun bagaimana terjadinya kemungkaran berbagai hal di dalam kekuasaan Islam, para ulama tetap fokus dalam memperbaiki umat dengan cara membangun umat. Karena penguasa-penguasa itu terbatas masa kekuasaannya, ya, yang perlu dipersiapkan adalah generasi berikutnya. Oleh sebab itu di masa Imam Ahmad, di masa Imam Syafi'i, ya, para ulama-ulama besar lainnya, mereka tidak pernah mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada satu komando, artinya satu khalifah saja, satu pemimpin saja, karena sudah tidak memungkinkan. Pertama adalah baik dari sisi teritorial yang sudah begitu luas, ya, dan juga kemampuan khalifah itu untuk manajerial kekhalifahannya juga terbatas kadang-kadang. Maka kita lihat surut pasangnya, ya, kekuasaan Bani Abbasiyah kan dari situ. Kemampuan khalifahnya kadang-kadang tidak bisa mengendalikan wilayah yang begitu luas. Nah, oleh sebab itu dijelaskan dalam kitab Siasat Syariah oleh para ulama,
Ya, dan ini Imam Al-Juwaini juga menjelaskan dalam beberapa penjelasan, bolehkah ta'adul khulafa, berbilangnya pemimpin kaum muslimin. Dan ulama menjelaskan itaba adad al-aqtar, jika sudah wilayah sudah jauh-jauh, nggak mungkin. Ya, sudah ada perbatasan, sudah jelas wilayah-wilayah, sudah. Apalagi sekarang negara-negara sudah memiliki teritorial tertentu dan memiliki pemerintahan tertentu. Jadi secara kauni, ya, secara itu hal-hal yang sulit untuk disatukan kembali. Kecuali makanya sebutkan di akhir zaman nanti setelah Imam Mahdi datang, baru kaum muslimin di bawah satu khalifah, itu di bawah pemerintahan Imam Mahdi. Itu saat-saat ya akan hancurnya dunia ini dan keluarnya Dajjal, turunnya Isa Al-Masih dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita katakan. Baik. Konsep khalifah itu yang penting konsepnya, bukan penamaannya saja. Jadi konsepnya gimana? Diterapkan bagaimana pola pemilihan dalam pemerintahan Islam, itu bisa dicontoh, tidak mesti dalam bentuk satu khalifah. Ya. Karena begini, kalau kita lihat dalam kenyataan, apakah memungkinkan hal itu? Ya, karena sudah di masa Utsmaniyah juga tidak satu khalifah, di masa Utsmaniyah juga ada pemerintah-pemerintah lain. Walaupun pemerintah Utsmaniyah mengaku sebagai khalifah Utsmaniyah. Ya. Banyak kekuatan-kekuatan lain di masa itu. Tidak hanya pemerintah Utsmaniyah saja, kaum muslimin juga dari bara kekuasaan-kekuasaan lain. Dan mereka justru kalau kita lihat, komunitas yang menyerukan khilafah ini selalu memuja-muja khilafah Utsmaniyah. Kenapa? Ini yang jadi pertanyaan kita. Para khilafah Utsmaniyah di akhir-akhirnya itu banyak sekali penyimpang-penyimpang secara akidah. Bahkan di pusat pemerintahan Utsmaniyah itu kalau kita lihat sejarah, ya, bekas sejarah sampai sekarang itu lebih condong kepada pemahaman yang melisi akidah yang benar, seperti banyaknya masjid di situ kuburan. Ya, ada yang di dalam masjid, ada yang di luar masjid penuh dengan kuburan-kuburan. Ya, kalau kita lihat masjid-masjid tua di Istanbul itu semuanya tidak ada yang tidak ada kuburan, bahkan banyak kuburan di kiblatnya segala macam. Jadi, nah ini perlu kita ketahui bahwa lebih baik kita menyerahkan urusan ini kepada para ulama-ulama yang lebih kompeten dalam berilmu, ya. Dan tidak ada para ulama-ulama yang berilmu mengusulkan agar, ya, idealnya iya, tetapi kan mungkinkah itu terjadi? Nah, oleh sebab itu yang penting adalah bagaimana setiap pemerintah itu mereka menjadikan acuan dalam keputusan mereka sesuai dengan agama. Itu sudah, ya, tidak perlu harus di satu komando, ya. Artinya kalau maka kita pernah berikan semacam logika kepada mereka, kalau seandainya sekarang ini taruhlah Asia Tenggara, apa yang masuk? Apakah mungkin mereka hidup di satu khalifah, bahwa Malaysia mau menyerahkan wilayahnya, kemudian Brunei juga, Singapura juga, Thailand segala macam, Indonesia. Lalu yang diangkat jadi khalifah siapa? Yani, lalu di mana ditaruh khalifahnya? Jangankan Indonesia saja sekarang, kalau umpamanya taruh sekarang ini sepakat untuk macam khilafah, siapa yang diangkat jadi khalifahnya siapa? Ya, siapa yang diangkat? Siapa yang paham dengan sistem khalifahan seperti itu? Ya, akan terjadi kekisruhan yang besar. Ya, kalau dari ormas tentu masing ormas ingin khalifah dari mereka, karena masing-masing ormas merasa lebih layak dari mereka khalifahnya. Sebenarnya juga di dalam partai politik juga demikian. Setiap partai politik juga ingin dari mereka. Ini satu khayalan yang mereka lakukan, ya. Ya, tapi kalau dibawa ke dalam kenyataan itu tidak memungkinkan, ya. Secara kauniyah dengan sebab yang ada, kondisi yang ada itu tidak kemungkinkan. Maka ditantang saja mereka, kalau seandainya kamu sekarang mau khalifah, siapa khalifah di mana? Bahkan konsep orang yang mengusung konsep khalifah ini hidupnya di mana? Yang hidup di Australia, di bawah jelas negara kafir di sana. Itulah, ya, mereka orang-orang seperti ini perlu mendapat bimbingan para ulama yang lurus dalam memahami, ya, agama ini. Tidak terprovokasi dengan isu-isu yang diangkat lalu gulu dalam masalah khilafah itu, ya. Gulu dalam masalah itu, tidak mengesampingkan masalah akidah, mengesampingkan masalah hal yang lebih urgent dalam agama ini, itu suatu hal yang salah. Ya, ada berapa aliran sekte dalam Islam ini yang fokus kepada masalah politik, itu diantaranya Khawarij, Syiah, dan, ya, sekte yang disebut dengan ataupun seperti kelompok yang mengusung konsep khilafah ini. Ya. Ahlus Sunnah, ya, bagi mereka adalah pemimpin itu
wajib ditaati dan sesuai dengan aturan agama. Jika ada kesalahan-kesalahan, diperbaiki kesalahannya. Ya, itu saja yang ada. Karena memang kondisi semakin dekatnya hari kiamat akan terjadi penyimpangan yang jauh dari ajaran Islam itu. Karena sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ketika beliau melihat bagaimana kekejaman Hajjaj bin Yusuf. La ya'ti zamanu illa syarrun min qablah. Tidak datang satu masa kecuali akan lebih jelek dari masa yang lalunya. Itu sudah, karena memang semakin jauh dari nur nubuwah. Jadi maka kita hidup dalam kenyataan, jangan dalam khayal. Jadi apakah kita harus tunggu khilafah dulu untuk berhaji? Waktu khilafah dulu untuk berpuasa? Khilafah dulu semua urusan kita tergantung khalifah? Tidak demikian para ulama. Bahkan dalam hadis sebutkan, ketika ditanya oleh Huzaifah bin Yamin, bagaimana pada hari itu tidak ada lagi imam wala jamaah, apa yang harus kita lakukan? Ya, tazil ikbar. Jadi sekarang masih ada pemimpin, dan saat tidak ada, Rasulullah menyebutkan ya tazil tilkal firqullah, jauhi semua kelompok-kelompok itu. Nah, jadi ini konsep-konsep yang harus kita lihat dalam penjelasan para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustadz. Demikian, dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan yang kedua di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, di saat suatu harokah-harokah atau pergerakan dakwah marak pada suatu zaman, begitu kuat subhat takfirinya. Mohon penjelasan kriteria suatu negara masih dikatakan negeri muslim dan negeri kafir, karena sering juga kita terbawa emosi akan kabar-kabar yang sampai kepada kita yang didapatkan mengenai perilaku para pemimpin kita. Mohon penjelasan dan nasihatnya. Baik, pertama yang menentukan negara itu Islam atau bukan Islam, kalau kita lihat di konsep Rasulullah SAW, di saat beliau mengirim pasukan, idza sami'tumun nida fala taqtulu ahadan, atau idza sami'tul adzan fala taqtulu ahadan. Bila kalian mendengar azan, jangan bunuh seorang pun di situ. Jadi kalau tidak ada azan, ya. Dan kemudian kita tanya, apa konsep? Jadi awal biasanya syubhat yang mereka pakai itu, negara ini kafir atau muslim. Nah, itu mereka pakai itu. Nah, sekarang kita tanya, apa konsep negara Islam menurut mereka? Kalau menurut Islam adalah, menurut pandang para ulama adalah, idza dhahara fiha sya'airil din, bahwa daulatul islamiyah itu dihukum sebagai hukum Islam, ada negara Islam. Artinya, bila di tempat itu muncul, dilaksanakan syariat-syariat Islam dengan jelas, itu adalah negara Islam. Bagaimana dengan pemerintahan? Pemerintahnya kalau kita lihat di masa-masa sebagian kekuasaan-kekuasaan yang ada malah banyak sekali keparah-parahnya. Ya, di masa Ismailiyah, di masa ketika di akhir-akhir Bani Abbasiyah dan juga Bani Umayyah, ya, itu banyak sekali kezaliman yang luar biasa sebetulnya. Tapi kezaliman penguasa itu tidak membuat negara itu keluar dari konsep disebut sebagai negara muslim. Ya, atau disebut negara muslim lah. Ya. Nah, karena bila di situ mayoritas umat Islam, mayoritas penguasanya, mayoritas ajaran Islam itu dijalankan, maka itu sudah jelas. Maka ini dijelaskan oleh para ulama. Seperti Syaikhul Islam Taimiyah, walaupun Syaikhul Islam Taimiyah membagi ada negara yang istilah mukhtalit, artinya campuran. Jadi mix antara ya kekuasaan di situ. Tetapi bila kita melihat tuntunan agama kita dalam Tolak tadi disebutkan di ujung penguasa, ada di ujung soal di pertanyaan disebutkan, kita mendengar gemas melihat adanya penyimpangan di kekuasaan. Kalau kita lihat tuntunan dalam agama kita, ketika ada penyimpangan penguasa itu apa tindakan seorang rakyat? Itu saja lihat tuntunannya. Ya. Kalau kita lihat, adakah lebih kejam? Ya, adakah penguasa yang lebih kejam dari Hajjaj yang dari Islam pernah mengalami hal itu? Apa tindakan para sahabat? Apa tindakan para tabi'in saat itu? Apakah pemerintahan kita hari ini, pemerintah kita ini lebih kejam dari Hajjaj? Dan juga segala penguasa-penguasa dalam sejarah Islam, ya, khilafah Islam juga ada kejam-kejam. Tapi apakah yang lebih kejam dari Hajjaj itu sudah sebagai lambang, ya, di dalam Islam itu bagaimana sebuah pemerintah yang memang Hajjaj ini terjadi hal itu bukan tiba-tiba juga, karena memang yang dihadapi masyarakat juga memancing untuk terjadinya kezaliman seperti itu. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan. Jadi konsepnya ditegaskan oleh Rasulullah dalam sunnahnya, ma'aqamu fikumus shalah atau masallau.
Itu kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, kalau seandainya ada di tengah kami pemimpin-pemimpin, mereka minta hak mereka pada kita dan tidak menunaikan kewajiban mereka terhadap rakyatnya, ya, atau dalam hadis yang lain sebutkan, ya, saya fikum, ya, akan ada di tengah-tengah kalian pemimpin-pemimpin, ya, qulubu syayatin fi jusmanil insan, hatinya seperti hati setan tapi bertubuh manusia, kata Rasulullah SAW. Bahkan sahabat sampai ditanya, apalah nuqatilu bisayf, apakah boleh kita perangi mereka dengan pedang ya Rasulullah? Maka tadi jawab Rasulullah, ma'aqamikum, jangan, selama kalian bisa boleh melaksanakan salat atau selama mereka masih salat. Nah, itu dua kondisi itu. Ya, kenapa dua kondisi itu jawaban Rasulullah SAW? Ya, itulah definisi tidak bolehnya, batasan tidak bolehnya kita merorong kekuasaan yang sah. Selama membolehkan sholat, selama mereka juga sholat. Nah, tidak boleh melakukan upaya-upaya provokasi melemahkan penguasa. Karena perlu ketahui, rusaknya urusan dunia adalah karena hal ini. Walaupun ada kerusakan di tengah penguasa itu, tetapi agama kita lebih menjaga kekuasaan yang lebih fatal. Itu maksudnya. Bukan berarti membiarkan kezaliman merajalela. Tetapi agama kita lebih melihat, ya, irtikab akhaf dororain, menerima konsekuensi yang jauh lebih ringan daripada kondisi yang lebih berat nantinya. Nah, maka oleh sebab itu ketika pemimpin terjadi tidak ada lagi di sebuah negara, tidak ada lagi yang kepemimpinan yang dihormati, hargai, apa yang terjadi? Pertumpahan darah, pembunuhan, perampasan, macam-macam akan terjadi itu. Maka Islam, ya, sangat memperhatikan hal itu. Makanya Syaikhul Islam dan juga menukil pendapat para ulama yang menyebutkan, yaitu 60 tahun di bawah pemimpin yang zalim lebih baik dari 1 malam atau 6 jam tanpa ada pemimpin. Tapi ini bukan berarti Islam itu membiarkan pemimpin buat zalim. Islam memiliki cara-cara dan juga memberikan hukum berat kepada pemimpin yang zalim itu. Jangankan pemimpin yang zalim, orang yang zalim saja hukumnya begitu berat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti, tapi Islam memilih konsekuensi yang lebih ringan untuk terhindari hal yang lebih fatal. Nah, maka konsep-konsep Islam itu sangat tepat dalam segala kondisi dan situasi untuk dipelajari, diterapkan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Kami tunggu. Nah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Mulyono di Medan. Pak Mulyono di Medan, silakan. Ustaz, ada hadis yang terkenal Ustaz, yang termasyhur, akan muncul atau akan turun 12 imam. Di antaranya bisa turun bersamaan ataupun satu-satu. Sudah turun 4 orang bersamaan, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian nanti Nabi Isa alaihissalam, kemudian Imam Mahdi. Nah, ini sudah 6. Yang saya tanyakan, apakah yang 6 lagi ini sudah muncul? Kalaupun sudah muncul, siapa imam tersebut, Ustaz? Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, la yazalu hadhil ummah fi izzatin aw ya'izzu amru hadhil ummah ma yalihum 12 khulafa wa a'immah. Kama qala sallallahu akan senantiasa urusan umat ini yaitu mulia, berwibawa, ya, disegani selama mereka dipimpin oleh 12 orang imam. 12 orang imam ini sepakat ulama mengatakan termasuk yang telah jelas yang sepakat ini adalah 4 khulafa ar-rasyidin. Ya. Lalu sisanya mana? Itu yang khilaf para ulama. Apakah termasuk semua khulafa Bani Umayyah? Kalau semua Bani Umayyah berarti enggak masuk Bani Abbasiyah. Para ulama mengatakan para ulama juga berselisih apakah masa mereka beruntutan, maksudnya secara masa. Jadi berarti sampai 12 imam di masa Bani Umayyah itu yang dimaksud hadis, jadi berurutan masa mereka atau tidak. Yang kuat pendapat ulama masa mereka tidak berurutan.
datang lagi pertanyaan, apakah yang 12 itu sudah keluar atau belum? Ini juga berbeda para ulama. Ada yang mengatakan sudah berlangsung waktunya, sudah memimpin 12 imam itu. Ada yang mengatakan belum semuanya, masih tersisa satu di antara Imam Mahdi. Ada yang mengatakan demikian. Ini tentang masalah imam 12 itu. Tetapi tidak ada satupun ulama yang menyebutkan bahwa 12 imam itu adalah 12 imam yang disebutkan oleh orang Syiah. Karena 12 imam orang Syiah itu tidak memiliki kepemimpinan kecuali hanya 2 orang saja. Yaitu Ali bin Abi Thalib dan Hasan. Husain nggak menjadi khalifah, dan apalagi keturunan-keturunan berikutnya. Ya. Nah, jadi para ulama tentang 12 imam itu akan selalu urusan umat ini jaya selama dipimpin oleh 12 orang imam. Ada yang mencoba mencari masa-masa kepemimpinan yang adil. Di antara mereka masukkan antara Umar bin Abdul Aziz, tambahan dari Khulafa Rasyidin tersebut. Ada yang menyebutkan dari Umar bin Aziz, masa Muawiyah, kemudian juga berapa khulafa dari Bani Umayyah yang lainnya, di antara Umar bin Aziz. Ya, yang saya nggak ingat sekarang nama-nama yang mereka sebutkan. Nah, ada yang jadi perbedaan ulama di sini menyebutkan apakah sudah keluar semuanya atau masih tersisa, apakah masanya berurutan atau tidak. Nah, wallahu a'lam bishawab tentang hal ini yang sepakat ulama menyebutkan adalah ya yang artinya atau jumhur ulama yang masukkan yang jelas di antara 12 itu yang mereka sebutkan adalah di antaranya adalah Khulafaur Rasyidin, kemudian Muawiyah dan Umar bin Aziz. Ya, terus jumhur ulama menyebutkan dan para khulafa Bani Umayyah yang lainnya yang di masa mereka terjadi kejayaan Islam. Nah, dan juga di masa-masa Abbasiyah yang di masa mereka juga terjadi kejayaan Islam. Itu juga disebutkan oleh para ulama. Cuman mereka berbeda apakah yang dimaksud. Ya, yang lebih lemah pendapat ya tidak mungkin masa mereka berurutan karena memang di sebagian masa yang 12 pemimpin itu ada yang kekuasaannya lemah dari segi keadilan dan kejayaan Islam. Maka yang kuat adalah mereka tidak dalam masa yang berurutan. Kemudian apakah mereka sudah muncul keluar semua atau masih tersisa? Nah, ini yang jadi perdebatan panjang para ulama. Yang banyak pendapat ulama menyebutkan adalah sebagian besar sudah muncul dan bahkan mereka menyebutkan hanya tersisa satu saja, yaitu di antara Imam Mahdi. Itu di antara mereka menyebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khair, jawaban yang merupakan jawaban terakhir dari pertanyaan terakhir pula, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Begitu banyak pertanyaan mengenai hal ini, yang mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman yang benar. Baik, waktu yang sudah terlewati mungkin Ustaz, ya kita akan tutup pertemuan di kesempatan pagi menjelang siang ini. Silahkan Ustaz. Nah.